tersebut merupakan takwa. Takwa itu adalah berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan definisi Tuhan itu apa. Kemudian putih telur itu apa? Etika. Tentu takwa ini harus kita terjaga dengan etika. Banyak etika di agama ini, tapi ujung-ujungnya ada dua. Pertama adalah trikaya parisuda, terakhir adalah cangkang telur. Cangkang telur ini adalah ritual atau upacara, ada yang bukan upacara. Ya. Cangkang telur ini harus kita jaga. Hindu ada Hindu India, Hindu Bali, Hindu Jawa, Hindu Sunda Wiwitan. Yang berbeda di cangkang telurnya, di putih sama kuning telurnya sama. Begitu masuk ke ranah ritual, orang Jawa beda. Apa namanya, nikahkan anaknya caranya, ya kan? Orang Jawa kalau meninggal ada namanya entas-entas, orang Bali ada namanya ngaben, hidup keharingan lain lagi, kayak begitu. Tapi tujuannya sama, adalah menjaga etika dan takwa. Jadi saya akan mulai, agak serius gitu. Kalau kita memahami agama ini, kita bayangkan sebuah telur. Karena awal penciptaan telur ada telur yang manusia punya telur, ayam, itik ya, telur ya. Nah, telur ini kan terdiri dari 3 komponen. Pertama ada kuning telur yang akan berubah menjadi entah itu ayam, entah itu bebek apa, dijaga oleh putih telur. Nah, putih telur dan kuning telur sendiri dijaga oleh cangkang telur. Ya, gitu ya. Kalau salah satu rusak, ya entah itu putih telur, entah itu cangkang telur, maka tidak akan bisa menjadi entah itu ayam atau bebek kan begitu ya. Nah, di dalam agama Hindu, kuning telur tersebut merupakan takwa. Takwa itu adalah berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan definisi Tuhan itu apa. Takwa di sini kita terdiri dari 5 keyakinan yang kita sebut dengan Pancasrada. Nah, kita mulai. Serada yang pertama yaitu percaya dengan adanya Tuhan Idesan yang widiwas, yang mewujud melingkupi semua alam. Kita punya mantra Gayatri mantra. Ya, Gayatri mantra ini mantra universal, bukan umat Hindu aja yang pakai, tapi umat lain. Saya pernah beberapa orang saya memakai mantra sebagai sadar, yang berbunyi kurang lebih Om Burbuasu Tatsawitur Warenyam Bargo Dewa Syudimahi Diyoyonan Prajodaya. Nah, yang artinya Tuhan yang Maha Kuasa yang berwujud dan melingkupi ketiga alam, yang kami sembah, yang kami jadikan sebagai objek meditasi. Semoga, ini kata terakhir Diyoyonan Prajodaya, semoga kesadaran kami bisa menyatu dengan kesadaran Tuhan. Itu yang pertama seradanya. Yang kedua adalah percaya, yakin dengan adalah Atma. Nah, ceritanya Tuhan yang Maha Kuasa itu, dia disebut juga dengan Brahman atau Brahma Brahman. Begitu memasuki entitas-entitas, ya, disebutlah dengan Atma. Sama seperti aliran listrik. Aliran listrik itu sama, tapi masuk ke lampu warna merah, lampu warna putih, lampu warna hijau, menjadi sinar yang berbeda-beda. Ya, itu Atma, roh kita. Nah, begitu masuk, maka akan dilingkupi oleh kegelapan. Wajar ya, sesuatu entitas yang suci masuk ke dalam unsur yang terdiri panca mahabhuta, Pertiwi, Apah, Tija, Bayu, Akasa, ya.
akan mengalami suatu kegelapan, kebingungan. Nah, kebingungan disinilah akan menimbulkan karma pala. Nah, ini pada yang ketiga, percaya dengan adanya karma pala. Karma, nah, kadang-kadang orang hukum karma, sebenarnya yang benar adalah hukum karma pala. Karma itu kegiatan, ya kita nanam padi, hasilnya padi. Kita nanam semangka, hasilnya semangka. Ya, buah semangka berdaun sirih, bagi brownie nggak boleh. Buah semangka berdaun sirih. Apa yang kita tanam, ya, akan kembali kepada kita, entah itu kebaikan, entah itu keburukan, apapun itu. Cuman masalahnya di sini, kadang-kadang karma pala, buah dari perbuatan itu tidak habis di kehidupan ini. Ya, makanya kita lihat, ya, kita tahu Tuhan Maha Adil, ya, Maha Adil. Ya. Kok ada seorang anak bayi yang lahir di keluarga kaya, ganteng, cantik, ya, mempunyai segalanya, tapi di satu sisi ada bayi yang lahir di gang kumuh, mengalami segala kekurangan ada. Kan pikiran kita kok tidak adil Tuhan ini, ya kan? Nah di sini kalau kita ngerti dengan karma pala, ada serangkaian keempat yang menanya punarbawa ke samsara. Artinya di kehidupan lalu karma palanya belum habis, sehingga sekarang lah gitu ya. Entah itu baik, entah itu jelek, tergantung. Kita lihat dari kelahirannya. Ya, makanya sekarang yang sering berbuat jahat sekarang belum kena karma palanya. Nah kita nanti aja pasti karma pala tidak akan salah alam, Bapak Ibu. Tidak akan salah alam. Nah kalau sudah habis, mana otomatis mengalami kesadaran yang namanya moksa. Itu sebenarnya kelima. Ya. Moksa artinya bersatu. Manunggaling kau Gusti sangkan paraning dumadi. Ya, bersatu bukan berarti orek suka. Bersatu dalam arti kesadaran. Yaitu baik lahir daripada Gayatri Mantra, Dioyona Prajudaya, itulah maksudnya. Maka orang-orang tidak salah menyebut Gayatri Mantra itulah mantra menuju moksa, tidak salah. Itu kalau kita lihat dari takwa. Ya. Kemudian punya itu apa? Etika. Tentu takwa ini harus kita terjaga dengan etika. Banyak etika di agama ini, tapi ujung-ujungnya ada dua. Pertama lah Trikaya Parisuda. Nah, Trikaya Parisuda ini pasti sudah tahu karena melakukan sehari-hari, nggak sadar aja, yaitu kaika wajika manajika, berbuat yang baik, berpikir yang baik, berbicara yang baik. Percaya nggak kalau kita sudah berbuat yang baik, berkata yang baik, berpikir yang baik, keselamatan adalah jaminan bagi kita. Percaya nggak? Pasti. Kalau sudah kita melakukan itu, kita berbuat baik, kita berpikir baik, kita berkata yang baik, lemah lembut. Bahkan alam semesta pun harus tunduk pada Trikaya Parisuda ini. Makanya orang yang menjalankan Trikaya Parisuda selalu selamat rahayu. Orang Jawa kan bilang selamat kan. Nah, gitu. Nah, satu lagi adalah sadripu. Ya, kalau Trikaya Parisuda adalah dari dalam keluar, ya. Sadripu adalah di dalam diri. Nah, sadripu dalam diri, roh segala akar daripada segala penderitaan adalah menurut Buddha adalah keinginan atau kama. Itu satu yang pertama. Apa beda keinginan dan kebutuhan? Nah kan gitu ada gitu kan. Bapak haus, Bapak perlu minum air kayak gitu. Bapak butuh air sakit alamiah. Tapi Bapak karena duit banyak butuh Coca-Cola. Nah kan ada Coca-Cola ini. Ya kan, saya ingin minum oke. Karena keseringan minum Coca-Cola dan ada Coca-Colanya, ya kan, menjadi dia sardibu yang kedua yaitu global, semakin banyak Coca-Cola. Tapi suatu saat entah kondisi Bapak nggak dapat Coca-Cola, maka Bapak akan marah, yaitu kroda, sardibu yang ketiga. Marah. Saya nggak dapat Coca-Cola ini, saat ingin minum haus, marah saya. Begitu marah, apa yang terjadi dengan orang marah? Bingung.
Bingung adalah sarliku selanjutnya, yang keempat. Yang kelima. Terus kalau dapat apa lagi? Adalah sombong. Nah, dapat Coca-Cola ini saya nih, setiap saya minum dapat Coca-Cola. Nah, kan ini. Tapi suatu saat kalau ada temannya minum lebih bagus dari Coca-Cola, taruhlah wine misalnya kan, dan bapak tidak punya, apa yang keluar? Yaitu iri hati, matsarya. Nah, 6 musuh ini yang kita perlu di Hindu ini ya, yang perlu kita waspadai. Tapi saya pikir ini applicable untuk semua manusia. Jadi karena keinginan, loba keserakahan, kroda kemarahan, ya kan? Mada kesombongan, ya. Terus matsarya, iri hati. Keenam ini harus kita. Yang lain etikanya adalah turunan dari dua ini Trikaya Parisuddha sama Satipu. Turunannya ada namanya Sapeti Mira, ada namanya Tatur Paramita, tapi turunannya dari. Nah, itu yang kedua. Nah, oke. Terakhir adalah cangkang kelor. Nah, cangkang kelor ini adalah ritual atau upacara, ada yang bukan upacara. Ya. Cangkang kelor ini harus kita jaga. Hindu ada Hindu India, Hindu Bali, Hindu Jawa, Hindu Sunda Wiwitan. Yang berbeda di cangkang telurnya. Di putih sama kuning telurnya sama. Begitu masuk ke ranah ritual, orang Jawa beda. Apa namanya? Nikahkan anaknya caranya, ya kan? Orang Jawa kalau meninggal ada namanya entas-entas, orang Bali ada namanya ngaben. Hidup keharingan lain lagi kayak begitu. Tapi tujuannya sama, adalah menjaga etika dan takwa. Ya. Nah, di etika juga ada 3 hal yang perlu kita catat. Namanya juga etika ya. Yang namanya Trihita Karana. Yang pertama yang disebut parahyangan. Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan ide sang yang lebih dewasa, yang di atas. Yang kedua namanya palongan. Bagaimana menjaga diri kita berhubungan dengan sesama kita, bukan manusia kan, sesama kita. Nah sekarang silaturahmi ini termasuk ke palongan. Yang ketiga namanya palemahan. Palemahan di sini adalah alam semesta. Bagaimana kita menjaga alam semesta. Nah dari etika ini tadi saya sebut adalah upakara ritual. Di kami upakara ritual itu dibagi 5 juga yang kita sebut dengan pancayatnya. Pertama adalah dewayatnya. Dewayatnya adalah ritual untuk ide sang yang widi, untuk Tuhan yang bersalah itu dewayatnya. Yang kedua ada manusiayatnya. Manusia ini ritual untuk manusianya, misalkan dari hamil 7 bulan sampai lahir 42 hari, 3 bulanan, potongan, potong gigi kan bawa bahasa dengar potong gigi segala macam sampai nikah. Itu manusiayatnya. Terus ada fitrayatnya. Bagi orang yang sudah meninggal. Ada ritualnya. Apa dia dikubur saja ataukah dititip di gini atau langsung ngaben? Setelah ngaben ada rorat segala macam. Ya. Nah di sini beda, di India beda lagi, di Batak sudah, di Arab sudah. Di Jawa ada tas. Beda-beda ini, itu di cangkangnya. Selanjutnya adalah resiat. Resiatnya ini bagi yang memimpin ritual. Misalkan saya memimpin ritual, secara ritual ada resiatnya dari panitia ke saya. Kalau nggak dilakukan resiatnya, artinya ritual itu milik yang mimpin gitu, bukan milik yang melakukan, jadinya karena ada resiatnya. Yang terakhir adalah butayatnya. Ini penting sekali. Butayatnya adalah alam semesta. Ini adalah ritual untuk buka alam. Nah, salah satunya mencarut. Yang paling sederhana adalah kalau di kami setelah kami memasak, bikin yang namanya sayuran, nasi sedikit berapa lembar itu daun kita haturkan di tempat-tempat, misalkan di dapur, di kompor, segala macam. Itu yang paling sederhana. Yang paling besar adalah pakai kebun. Bentuk itu udah luar biasa. Itu tinggal negara. Minimal dengan pensil lakukan itu. Itu adalah hal-hal yang istilahnya kalau kita mengenal Hindu ya,
garis kuning putih sama cangkangnya itu, maka kita akan ngerti bahwa kok Hindu berbeda-beda. Untungnya Hindu Bali sudah mengalami berbagai macam fase. Kalau di India Pak banyak sekte Pak, sekte Siwa, Ganapatia, sekte Waisnawa, sekte Kali, banyak sekali sekte. Di Bali dulu di hal itu terjadi. Pada zaman kerajaan Bali kuno, yang rajanya bernama Udayana dengan Warma Dewa Subiau, mempunyai anak namanya Erlangga, jadi raja di Kediri. Pada saat itu seorang pandita dari tanah Jawa diundang ke Bali untuk menyatukan sekte-sekte tersebut. Akhirnya sekte tersebut bersatu. Mereka mengadakan rapat di Pura Samuan 3, jadilah Hindu Bali sekarang. Di Bali tidak ada sekarang usul untuk menyambangkannya, tidak ada, sama dengan konsep Trikahena, Pura Dalam Pusat Baliatu. Nah, konsep Trimurti, ya, Utpati, Stiti, Pranya, Penciptaan, Pemeliharaan dan Pengaturan. Itu yang di Bali. Konsep ketuhanan kami itu Suwung. Ya, Suwung artinya tak terbatas. Ya, tak terbatas artinya kita bayangkan saja, Bapak Ibu. Kita hidup di planet bumi. Ya. Planet bumi itu merupakan bagian dari tata surya kita. Tata surya kita adalah satu dari miliaran tata surya yang ada di galaksi Bima Sakti. Jadi kalau kita bayangkan galaksi Bima Sakti itu untuk menyeberangi dari ujung ke ujung itu membutuhkan waktu 100.000 tahun. Itu pun dengan catatan kita bergerak dengan kecepatan cahaya. Dari ujung ke ujung 100.000 tahun dengan kecepatan cahaya. Kecepatan absolut di dunia. Ya. Di dunia ini ada sebanyak 20 triliun galaksi kayak Bima Sakti ini. Oh, ini kan kita bayangkan berapa sekup alam semesta ini dibandingkan dengan bumi. Kalau suatu saat galaksi kita misalkan hancur meledak, alam semesta nggak bakalan apa? Karena spek kita sangat kecil, lebih kecil dari debu. Kita ibarat atom di alam semesta. Maka dari itu Hindu adalah konsep Suwung yang bernama Nirguna Brahma. Dari konsep Suwung sendiri, karena kita sebagai manusia tidak bisa membayangkan sifat-sifat beliau, maka dijadikanlah suatu simbol. Kalau di Bali ya, ada namanya Daksina Pelilih, pas kita Kodala perayaan di sini. Daksina Pelilih kita turunkan sebagai simbol Sang Yang Widi yang tadinya tidak terbayangkan menjadi terbayangkan dengan Daksina Pelilih tersebut. Di Bali. Ini dia lain, mereka bikin rupa atau patung Siwa, patung Brahma, patung Wisnu, mereka bikin patung itu beda-beda. Nah, setelah selesai Kodala, nah di Bali ini dilukar artinya dihancurkan lagi, yang simbol, sehingga dari beliau yang bersifat, akhirnya naik lagi menjadi beliau yang tidak bersifat. Itu yang kita sembah. Karena kita merasa sebagai manusia kita sangat kecil, ya? Kita sangat kecil, tidak bisa kita mengklaim segalanya, tidak bisa. Karena seperti saya bilang tadi, observable universe kita itu berusia sekitar 13,8 bilion tahun. Jadi menurut ilmu pengetahuan ini masih jadi perdebatan. Alam semesta kita ini berusia 13,8 triliun tahun. Itu pun karena apa? Karena cahaya yang ditangkap oleh alat ilmuwan kita cuma segitu satunya nangkapnya. Siapa tahu di luar itu ada gitu. Nah kan? Dan mereka bilang alam semesta kita berasal dari teori Big Bang. Masih ada anak muda belajar ledakan besar. Big Bang. Di Hindu ada. Big Bang itu konsep raungan rudra yang namanya Nawarudra. Dasar Nawarudra, 11 rudra dari posisinya di Baradaya mengaum terciptalah alam semesta. Nah, kurang lebih begitu konsepnya. Jadi orang di Bali kalau kita bersembahyang 3 kali sehari disarankan, pagi, siang, malam. Nah, dengan catatan kenapa? Karena itu pergantian waktu sandia. Pagi jam 6,
jam siang, jam 6 malam. Pak, gimana kalau jam 12 malam? Boleh kalau sambut begadang. Boleh disarankan kalau sambut. Kalau enggak, yang biasanya kerja kan bahaya kalau begadang kan. Kalau enggak cukup 3 kali. Kita juga sesama manusia mempunyai salam yang tadi Bapak ya. Om Swastiastu. Nah, kan? Artinya apa? Om Swastiastu, swasti itu sempurna seimbang. Om Swastiastu, semoga kita seimbang dalam segala hal. Nah, kan? Apapun itu aspek kita, semoga kita seimbang. Nanti jawabannya Om Santi, Santi, Santi. Nah, Om Santi kan damai. Semoga damai di dunia, damai di hati, damai selalu. Bisa juga dia damai waktu dilahirkan, damai waktu hidup, dan damai waktu bisa dikatakan. Jadi kalau orang bilang Om Swastiastu, Om Santi Santi, semoga kita seimbang. Seimbang artinya seimbang kayak tadi teori Pancasila tersebut adalah moksa itu sendiri seimbang. Artinya sudah kembali ke sang pencipta Manunggaling Kaulo. Nah gitu. Itu secara kesadaran. Ya. Artinya tidak harus namanya moksa udah meninggal enggak. Apakah ada orang moksa sebelum meninggal? Ada. Makanya ada istilah moksatan jagadidaya ja itu dharma. Itu orang yang mencapai tahap itu adalah orangnya yang masih hidup tapi sudah state of mind-nya, kesadarannya itu sudah menyatu dengan semesta alam. Begitu ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, kalau ada di sini silakan. Kalau misalkan nanti di luar forum ini juga silakan ya. Mau nama dan istri kan tahu mas saya. Kita diskusi, mari kita diskusi. Karena apapun itu, ya, yang kita harapkan hasil dari pertemuan ini adalah semacam kesepahaman. Kesepahaman menimbulkan keselarasan, menjadikan Om Swastiastu sesuatu yang nyata sehingga kita bisa mencapai Om Santi Santi Santi. Oh.